Baik sobat, ini akan kita pangkas di ketinggian sekian. Meskipun ini sudah tinggi, namun tidak usah sayang-sayang ya. Dan sobat, untuk potongan dari plum purple ini, kalau kita memiliki plum kuning, bagian pucuk ini bisa kita potong kemudian diokulasikan. Halo sobat Stopak 9, pada video kali ini merupakan video bagian ketiga dari tips cara menanam pohon plum purple atau plum ungu. Baik sobat, bagaimana perkembangannya setelah 1 tahun? Simak video ini sampai selesai ya. Doni Martono, Stopak 9. Baik sobat, pohon plum purple ini setelah 1 tahun ketinggiannya ini sekarang mencapai 3 meter dan ini tidak kita potong lagi ya sobat ya. Kemudian pada bagian percabangan bawah ini pada 2 bulan yang lalu ini sempat kita anyam. Baik sobat, bagaimana proses menganyam dari batang plum purple ini? Kita lihat dulu rekamannya. Baik sobat, ternyata setelah 2 bulan kita anyam dengan agak sedikit dipaksa, ini terjadi masalah seperti ini sobat ya. Tapi tidak apa-apa, ini karena sudah terlanjur. Dan ini pada bagian batang yang menempel pada penyangga besi ini bergetar seperti ini sobat. Ini juga. Kemudian yang ketiga juga ini seperti ini sobat ya. Ini efek dari ikatan yang dipaksakan dan menempel pada besi penopang ini. Kemudian untuk hama yang paling sering muncul ini adalah ulat seperti ini sobat. Dan ini harus kita hilangkan karena membuat daun-daun jadi berlubang seperti ini. Baik sobat, nanti yang akan dilakukan kita akan mengurangi pada bagian batang ini kira-kira sekitar 2 meter agar batang-batang ini tidak terlalu menjulang dan nanti muncul percabangan yang lebih banyak lagi. Baik sobat, kita persiapkan perlengkapannya. Baik sobat, ini akan kita pangkas di ketinggian sekian. Meskipun ini sudah tinggi, namun tidak usah sayang-sayang ya. Baik sobat, untuk potongan dari plum purple ini, kalau kita memiliki plum kuning, bagian pucuk ini bisa kita potong kemudian diokulasikan. Namun karena kita tidak memiliki batang utama plum kuning, jadi ini kita gunakan sebagai bahan kompos. Baik sobat, langkah berikutnya ini kita lakukan pengangkatan pada batu koral karena ini sudah terjadi penurunan. Nanti akan kita tambahi dengan pupuk kandang, kompos, dan secalur. Baik sobat, kita persiapkan dulu perlengkapannya. Untuk batu koral ini kita turunkan dulu. Begini ya sobat ya. Jadi fungsi ijuk yang kita gunakan sebagai perantara antara media tanam dan batu koral, ini ijuknya bisa dengan mudah kita angkat seperti ini ya sobat ya. Sehingga batu koral yang kita letakkan sebagai elemen estetis dalam pot ini tidak langsung amblas dalam media tanam. Ini ijuknya kita keluarkan dulu. Ini sobat ya. Jadi akar-akar sudah menembus pada bagian ijuk, ini tidak masalah seperti ini. Ini sobat bisa lihat ketinggian
media tanam dan pot ini sudah terjadi penurunan sekitar 10 cm. Ini kita gali seperti ini sobat ya. Kemudian ini kita siapkan kompos, kemudian kita tambahi dengan pupuk kandang kue kambing, kemudian kita tambahi dengan secalur. Ini secalurnya kurang lebih setengah kilo saja. Kemudian kita aduk dulu sampai merata dengan sempurna. Baru kita masukkan di atas media tanam yang baru saja kita gali tadi. Kita ratakan. Baik sobat, ini agak kita tekan-tekan seperti ini. Langkah berikutnya kita siram dengan air leri atau bekas cucian beras. Ini air leri sudah kita masukkan dalam botol seperti ini sobat ya. Kita siramkan. Air leri ini sebagai pengganti dari vitamin B1. Baik sobat, untuk penutupan permukaan media tanam dengan icuk dan batu koral akan kita lakukan setelah media tanam ini terjadi penurunan. Baik sobat, bagaimana perkembangan dari tips menanam plum purple ini akan disambung pada video berikutnya. Baik sobat, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari pohon plum purple atau plum ungu yang ditanam di dalam pot setelah 3 bulan. Ini sobat, pada bata yang kita kepang yang nempel pada tiang penyangga ini jadi seperti ini sobat. Ini sepertinya terlalu tertekan, jadi lebih baik ini karetnya ini kita lepas saja. Kemudian untuk tali gelang di atas ini tetap kita diamkan ya. Kemudian pada bagian percabangan yang 3 bulan lalu kita pangkas, ini alhamdulillah percabangnya sudah banyak dan tidak terlalu menjulang. Namun hama berikutnya yaitu ulat itu banyak sekali di situ sobat. Nanti yang dilakukan, kita akan melakukan penyemprotan dengan pestisida organik. Baik sobat, kita persiapkan pestisidanya. Baik sobat, untuk menghilangkan ulat ini kita gunakan Tebasma pestisida organik yang kemudian kita masukkan dalam gelas ukur, kemudian kita masukkan air panas, kita rendam seperti ini ya sobat ya. Kita aduk, kemudian bisa kita tambahi dengan air dingin. Ini kira-kira setengah liter sampai 1 liter. Kemudian kita saring. Lalu kita masukkan dalam sprayer. Jangan lupa untuk menggunakan masker ya sobat ya, karena bau Tebasma ini sangat menyengat. Baik, kita pompa. Lalu kita semprotkan. Baik sobat, langkah berikutnya permukaan media tanam ini kita tutup kembali dengan menggunakan icuk dan batu koral.
Langkah terakhir kita tutup dengan menggunakan batu koral warna hitam. Jika sebelumnya penutupan batu koral dengan menggunakan batu koral warna coklat, ini kita ganti dengan batu koral warna hitam. Ini pori-porinya lebih rapat sehingga tidak mudah berlumut. Sedangkan pada batu koral warna coklat kemarin itu mudah sekali berlumut, sehingga kalau tidak rajin dibersihkan, penampilan dari permukaan media tanam ini jadi kurang bagus. Baik sobat, demikian tips merawat pohon plum purple di dalam pot. Jika sobat ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips-tips seputar plum purple yang kami berikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tapak 9 Modern Decoration.